Halo pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Agung Widya. Pemirsa, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 dipastikan digelar 9 Desember mendatang. Ada 3 pasangan calon yang ikut dalam ajang kontestasi 5 tahunan ini. Salah satunya adalah pasangan Haji Abdussalam Ivan Aryatnawijaya dengan nomor urut 3. Paslon milenial ini diusung dari gabungan partai yakni PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, PAN, Partai Perindo, dan Partai Berkarya. Haji Abdussalam atau akrab dipanggil Cak Salam, sukses menata karir di berbagai bisnis. Di antaranya bidang properti yang mengantarkan namanya semakin tenar karena kesuksesannya di usia muda. Berkolaborasi dengan Ivan Aryatnawijaya, Cak Salam bertekad untuk membangun kabupaten ini dengan tagline Jember Juara. Bagaimana mengenal lebih dekat figur Cak Salam dan apa jurus suksesnya dalam menata bisnis di usia muda? Inilah spesial Talkshow News FTV Jember dalam segmen Bincang Segar bersama Haji Abdussalam, calon Bupati Jember 2020. Sosok Haji Abdussalam atau yang akrab dipanggil Cak Salam tergolong sosok pebisnis yang sukses di usia muda. Pria asal Kecamatan Balung, Jember ini menekuni berbagai bisnis, salah satunya bisnis properti. Nama Salam melejit setelah tampil menjadi salah satu calon Bupati Jember 2020. Bermodal kesuksesan di dunia bisnis, Cak Salam yakin akan mampu memperbaiki Kabupaten Jember dengan slogan Jember Juara. Bagaimana kiat-kiat Cak Salam berhasil sukses di dunia bisnis di usia muda? Inilah spesial Talkshow News FTV Jember. Ya pemirsa, malam ini spesial sekali, berbeda dengan spesial Talkshow sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah kedatangan para calon wakil bupati, berbeda dengan malam ini karena kita telah kedatangan tamu Haji Abdussalam atau yang akrab disapa Cak Salam, yakni calon Bupati Jember 2020. Kita langsung saja menyapa beliaunya. Selamat malam Cak Salam. Selamat malam Mbak Ajeng. Ya, sebelumnya kita mengucapkan selamat datang kepada Cak Salam dan juga tim yang telah datang di studio kami FTV Jember. Ya Cak Salam, mungkin sebelum saya menanyakan mengenai keikutsertaan Cak Salam dalam kontestasi Pilkada Jember ini, mungkin saya dan juga pemirsa di rumah ingin tahu siapa sebenarnya sih sosok Cak Salam ini? Apa sih latar belakangnya Cak Salam? Ada cerita menarik apa mungkin ketika Cak Salam kecil dulu? Mungkin bisa diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga Jember dan semuanya. Saya Haji Abdussalam Alamsyah atau biasa dipanggil dengan Cak Salam. Kami berpasangan dengan Ivan Aryatna untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020 ini yang kebetulan diusung oleh 6 partai besar, PDI Perjuangan, PKB, Golongan Karya, PAN, Perindo, serta Berkarya. Kebetulan saya terlahir di Dusun Karanganom, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Ya. Kami terlahir dari buruh tani, yang di sini kami dari kecil sudah emang sebagai pengusaha ya. Waktu kecil sudah kelas 5 udah pengusaha, maksudnya usaha sendiri pada saat itu. Di situ kami sudah terbiasa hidup survive, kami sering mencari sisa panen atau kalau orang Jawa tuh bilang ngasak, kalau orang Jawa, orang Madura tuh bilang agelpok ya katanya. Kegiatan kecil kami udah biasa lakukan survive hingga kami SMP, SMA dan kuliah itu kami sudah berusaha sendiri seperti itu. Kami terlahir dari keluarga buruh tani dan kami sudah terbiasa menjadi petani sampai sekarang. Kami juga masih petani juga selain di bisnis properti dan lain-lainnya seperti itu. Cak Salam ini berapa sekeluarga ini berapa ini? Saya 3 bersaudara. Ada kakak, saya dan adik. Kedua saudara saya cewek semuanya, saya cowok sendiri. Cowok sendiri dan sekarang bisnisnya makin melejit gitu Cak Salam ya? Ya cukup lah itu aja. Dan Cak Salam ini selain di bisnis pertanian juga properti. Bagaimana ceritanya mengawali karir di dunia properti? Saya kalau awal
itu kalau dari kecil udah terbiasa hidup survive. Jadi untuk mengawali karir pun kita juga harus survive. Iya. Kami mengawali bisnis properti itu pada saat saya mengirim kapur di salah satu perusahaan properti. Yang di situ waktu itu ada pembagian zakat mal. Yang di situ ada pembagian zakat mal itu ada 1.000 paket sembako. Pada saat itu saya tertarik dan ada ketertarikan saya gini. Ini bisa membagikan zakat mal segitu banyak sampai 1.000 paket. Apakah saya mampu dan bisa melakukan hal yang sama? Karena ini kemanfaatannya kan sangat luar biasa. Betul. Maka dari situ saya awali dengan hasil daripada saya menjual kapur itu kan mendapatkan untung 150.000. Dari situ saya awali 10 nasi bungkus pertama saya bagikan keliling kepada masyarakat sendiri dan di situ saya tingkatkan dan seterusnya. Kebetulan selesai daripada Ramadan, setelah Lebaran tuh saya keliling cari kafling kosong, kemudian saya tanya pemiliknya, kan ada tulisan dijual itu, saya ambil, saya datangi pemiliknya, kemudian saya cari pembeli, kebetulan ada yang nyantol lah, dipercayakan pada kami untuk dijualkan salah satu kaflingnya, saya cari pembeli, kemudian ada teman saya berminat, saya ketemukan, kemudian saya bangunkan, saya masukkan perbankan dan saat itulah saya mendapatkan kejutan bahwasannya satu unit rumah yang kami inisiasi untuk dibangun dan tanpa modal sama sekali sebenarnya, hanya tinggal modalnya waktu itu emang sampai sekarang sih modalnya sama, yaitu kejujuran aja dan dipercaya oleh pemilik tanah, pembeli tanah dan perbankan seperti itu. Awal saya mendapatkan untung 40 juta, kemudian saya tambahi dari istri, saya jadikan dapat 50 juta. Saya belikan tanah kosong, saya kafling menjadi 7 unit, saya kembangkan seterusnya dan termasuk sedekah pun gitu. Saya sedekah dari 10, 20, 50, 100, 1000 dan seterusnya seperti itu. Dan itu yang mengantar hingga kini Cak Salam sukses di dunia properti gitu ya Cak Salam? Ya sebenarnya memang prosesnya panjang. Dari kami usaha di bidang dulu itu waktu kuliah saya udah usaha juga itu PS, internet, konter HP hingga usaha properti. Sepertinya yang membuat kami seperti ini ya tentang kemanfaatan saja. Di situ dari saya bermanfaat untuk orang 10, bermanfaat untuk orang 20, bermanfaat untuk orang 100 dan seterusnya. Karena hidup itu seperti hadis Nabi itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Seperti itu. Ya dari ada ketertarikan dan semangat buat kami bagaimana kami harus bermanfaat lebih luas lagi ya, seperti itu. Cak Salam ini basic orang tuanya adalah petani. Buruh tani. Buruh tani. Ya. Cak Salam bisa berbisnis ini belajar dari siapa Cak Salam? Ya, otodidak ya. Mungkin ada di entrepreneur itu namanya the power of kepepet ya di situ ya. Jadi pada saat kita kepepet kita itu survive melakukan apa saja. Dan pada saat usaha sendiri saya mengawali bisnis saya itu juga dari waktu itu kan gado ternak waktu SD itu dari kambing itu saya bisa sekolah. Kemudian dari gado ternak itu meningkat jadi ada sapi dan seterusnya. Kemudian habis itu saya nyewa sawah, kemudian hasil dari sawah dan sapi tersebut saya belikan PS untuk biaya kuliah. Dari biaya kuliah dan kuliah tersebut PS dari 2 unit bersama teman saya namanya Zaki di situ menjadi 40 unit terus seterusnya. Kemudian PS kan mudah ditiru juga usahanya. Kemudian saya berpikir berbeda, namanya pemuda biasanya mikirnya out of the box ya. Bagaimana usaha PS ini kan semakin banyak dan menjamur. Iya betul. Maka pertama kali saya menginisiasi bagaimana usaha ini tetap bertahan dan survive. Waktu itu saya sewakan untuk dibawa pulang. Nah, kita dengan itu banyak yang tertarik. Akhirnya dari beberapa unit terus berkembang dan kami memiliki beberapa cabang waktu itu. Ya seperti itu. Waktu itu masih usia muda ya? Iya masih kuliah. Masih kuliah sudah ada pemikiran seperti itu Cak Salam ya? Iya. Ya dan seterusnya. Jadi kami emang biasa hidup survive ya. Jadi tidak ada
metode yang emang kami belajar, tapi intinya di sini hasilnya tuh otodidak semuanya. Kami kembangkan dengan keuletan, tapi kembali lagi ya, hidup itu bagaimana kita bermanfaat, dan Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Artinya apabila kita butuh 1 dikasih 1, butuh 2 dikasih 2, butuh 3 dikasih 3, dan seterusnya. Iya, betul. Dan sesuai dengan kebutuhan itu, kalau kita ingin kebutuhan kita lebih luas lagi ya, insya Allah Tuhan akan memberikan itu. Tergantung niat dan Iya. tujuannya, seperti itu. Selain bertani dan juga properti, bisnis apa lagi yang digeluti Cak Salam? Ya, sewa alat berat juga. Sewa alat berat. Ya, kemudian ya ada transportasi. Kebetulan kami kemarin beli bus, itu emang kami gratiskan untuk masyarakat yang kepingin ke Wali atau liburan. Di situ ada sejarahnya dan historinya. Bisa diceritakan mungkin Cak Salam? Historinya tuh pada saat saya SD, itu kan biasanya ada study tour itu di kelas Iya, 6 betul. itu kan. Tapi saya tidak bisa ikut study tour karena tidak punya uang. Iya. Nah, dari situ saya berharap ya nanti SMP aja lah waktu kelas 3. Pada saat SMP saya mau berangkat lagi, ndak bisa lagi karena ndak nggak punya ada uang. Nah, akhirnya waktu itu dalam hati kecil saya bermimpi gini dan bercita-cita, harapan dari hati kecil saya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa beli bus, akan saya gratiskan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah terrealisasi, sampai sekarang kami gratiskan untuk masyarakat bisa berkunjung kemana saja. Ya. Dan itu sudah diaminkan oleh Allah gitu Amin, ya. amin. Ya, seperti itu, insya Allah. Dari beberapa bisnis yang Cak Salam geluti, mana yang paling Cak Salam ini lebih prioritaskan? Semuanya tuh skalanya prioritasnya kemanfaatan saja. Saya sampai sekarang bertani itu tetap. Saya menanam padi itu saya kumpulkan hasilnya, tidak pernah saya jual. Jadi Lalu? di setiap hari Jumat kami kan kadang memberikan ada warung gratis sekitar Iya. 200 sampai 300 orang. Kemudian biasanya di Ramadan itu kami tabungan daripada beras itu kami kumpulkan menjadi sampai 20 sampai 30 ton. Ya kami bagikan untuk masyarakat itu ya di Ramadan biasanya. Di situ tergantung kemanfaatan kita. Semuanya prioritas kalau buat kami. Ya jualan rumah pun seperti itu. Kami berjualan rumah tujuannya ya untuk kemanfaatan membantu masyarakat yang belum punya rumah, terutama di sini biasanya kadang kaum milenial, masyarakat yang belum memiliki rumah. Ada program pemerintah yang emang di situ tujuannya untuk mengatasi backlog tentang perumahan, yang di situ ada 1 juta unit rumah dari program pemerintah, program FLPP dan SSB dan lain macam sebagainya. Dari situ kita emang dari bisnis rumah itu saya rasakan keberkahannya, tapi kembali lagi yang penting kita itu kemanfaatannya. Betul. Ya. Jadi semuanya ya saya jalankan. Ya perumahan iya, ya pertanian iya. Pertanian ini saya rasa sampai sekarang kan saya tidak pernah beli beras ya, karena nyelap sendiri hasil dari pertanian itu sendiri. Dan alhamdulillah itu masih bisa dinikmati oleh saudara, keluarga dari beras Dan itu juga tersebut masyarakat dan gitu ya, masyarakat Salam, ya. Kemudian kalau untuk hasil jualan rumah, mungkin kami ingin mengembangkan lebih luas lagi, ya ini ya sedekah aja yang banyak, itu aja. Memang tujuannya untuk masyarakat, bagaimana Cak Salam bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu Cak Salam? Iya, karena saya sudah pernah merasakan bagaimana lapar. Betul. Jadi pada saat saya kecil itu historinya saya ingat banget. Kadang ibu masaknya itu jam 12, kadang itu ternyata ibu masih menyuruh saya cari kayu bakar. Ternyata ibu itu masih mencari pinjaman, hutangan untuk buat beli beras. Nah, dari sana saya baru tahu rasanya lapar sampai jam 12 siang, sampai jam 1 siang dari pagi itu perih banget, dan pikiran itu sudah melayang-layang kemana-mana. Dan dari situlah saya tidak kepingin ada orang yang seperti itu lagi ke depan. Minimal pemerintah harus hadir lah untuk masyarakat kurang mampu tersebut nanti ke depan, seperti itu. Ya, baik Cak Salam, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Siap. sesaat lagi kita akan berbincang mengenai keikutsertaan Cak Salam dalam kontestasi Pilkada 2020 ini. Siap. Baik, kita harus jeda sejenak pemirsa, kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Agil berikut ini.
suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang tengah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena Dia. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh Dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena Dia. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Dia, hanya padanya, untuk Dia. Sama kami di Special Talk Show FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Cak Salam di sini. Cak Salam, kita melanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai keikutsertaan Cak Salam dalam kontestasi pilkada. Ya. Bagaimana ceritanya Cak Salam dari dunia bisnis bisa terjun ke politik nih Cak Salam? Ya. Ini emang sedikit berbeda ya. Sebenarnya kalau mau hidup untuk diri sendiri, bisnis itu sudah sangat cukup dan asik lah buat kita, apalagi di usia yang masih tergolong cukup masih muda lah kami di sini, masih milenial ya. Memang muda sepertinya. Tapi di sini ada ketertarikan tadi itu masalah kemanfaatan tadi. Jadi sempat saya itu karena waktu histori saya waktu kecil ada sempat kami makan susah, hidup susah. Di situ saya kan sering berbagi itu ingin memperluas kemanfaatan. Nah, pada saat saya ingin memperluas kemanfaatan, saya tanya pada guru saya itu gini, saya sudah berbagi dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Saya pun nanya, ini masih banyak masyarakat miskin yang belum kita sentuh dan kita bantu. Bagaimana caranya agar kita bisa bantu gitu. Kemudian jawaban guru saya gini, kamu hartamu disedekahkan semua saja, itu tidak akan mengatasi atau mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan satu desa atau satu kecamatan saja. Iya. Caranya kalau kamu ingin bisa mengatasi itu semua dan bermanfaat lebih luas lagi, yang disedekahkan adalah dirimu. Disedekahkan untuk masyarakat, menjadi pelayan masyarakat dan abdi masyarakat. Nah, maka dari situ ada ketertarikan melihat kondisi Jember dan situasi Jember yang dalam kondisi kurang baik menurut masyarakat ya, bukan menurut kami ya. Pada saat ini kan saya melihat opini masyarakat yang ada. Iya. Karena saya juga melihat dan menilainya seperti itu. Kalau Jember ini baik-baik saja, saya tidak nyalon bupati, tetap jadi pebisnis saja di situ. Karena kondisinya Jember masih seperti ini, maka di situ ada ketertarikan saya untuk melakukan
memperluas kemanfaatan khairunas anfa'ahum linas tadi. Karena satu kebijakan yang bermanfaat dan bernilai untuk masyarakat yang terbantukan itu adalah 2,6 juta jiwa. Betul. Maka dari situ ada ketertarikan dan semangat buat saya untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020 ini. Untuk maju dalam Pilkada Jember ini dapat dukungan dari siapa saja sih Cak Salam? Pertama itu teman, kemudian ada saudara, kemudian paling utama ya keluarga. Istri dan ibunda tercinta. Karena masih ada ibu. Kalau selagi ibu tidak setuju atau tidak restu, saya nggak akan maju pilkada. Tapi karena ibu sudah merestui, maka saya dengan semangat ikut tetap kontestasi pilkada 2020 ini. Ya tujuannya untuk kemanfaatan tadi aja. Ya seperti itu. Ibu adalah orang pertama yang Cak Salam beritahukan untuk maju dalam kontestasi ini. Minta restu ibu itu panjang ceritanya. Hingga saya namanya kita muslim ya, istighoroh dan lain macam sebagainya, hingga kita benar-benar berdoa khusus benar-benar untuk ibu agar Allah membukakan restu dari ibunda saya. Karena tanpa restu ibu sampai sekarang saya tidak akan ikut. Tapi karena ibu sudah restu, ya saya semangat di situ. Ya, karena ibulah satu-satunya patron di dunia ini yang saya jadikan jimat, jadikan pusaka buat saya. Iya. Karena restu ibulah dan langkah dan persetujuan ibulah yang membuat saya bisa seperti ini. Karena tanpa doa orang tua saya nggak ada artinya apa-apa. Saya hanya debu. Saya hanya butiran debu yang terlalu tidak bernilai tanpa doa dan dukungan dari orang tua saya. Untuk orang tua masih lengkap ya Salam? Tinggal ibu. Bapak sudah almarhum mungkin 10 tahun yang lalu ya. Karena bapak dulu waktu itu sakitan. Jadi emang kami di sini pada saat memboyong ibu itu ada perubahan yang sangat luar biasa dari Tuhan, memberikan saya kemudahan dan kelancaran untuk semuanya. Hingga saya bisa diamanahi sama Tuhan untuk bermanfaat lebih luas lagi saat ini. Dan mudah-mudahan dengan restu ibulah saya bisa bermanfaat dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi masyarakat ke depan. Betul. Karena sejatinya jadi bupati itu bukan jadi penguasa, tapi menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk kebutuhan, untuk menjadi penyambung lidah, penyambung aspirasi seluruh masyarakat Jember. Iya betul. Apakah keinginan ini pernah tersampaikan ke almarhum ayahanda dulu? Enggak pernah. Saya boro-boro jadi bupati untuk hidup, untuk makan aja dulu kan sudah sangat survive banget. Dari kecil saya sudah terbiasa survive, maka di situ di sini kami di sini ada keterpanggilan melihat situasi Jember. Kalau bicara masalah pertanian dan macam sebagainya, saya sampai sekarang juga bertani, dari kecil juga bertani. Tentang demografi dan geografi Jember saya sangat memahami hingga kemana-mana, pelosok-pelosok, karena saya emang terlahir dari sana, dari pinggir banget seperti itu. Ya, dan di masa kampanye seperti saat ini, bagaimana tanggapan istri dan juga anak-anak Cak Salam? Pastinya kan Cak Salam sibuk dan mungkin jarang di rumah. Ya, inilah namanya juga pengorbanan dan sudah berkomitmen mewakafkan diri, mensedekahkan diri untuk masyarakat ya. Iya. Jadi berangkat pagi, pulang pagi. Itu emang saya rasakan saat ini. Untuk keluarga itu mungkin hanya 20%-an ya, hampir nggak ada, hampir 10%-an. Jadi di sini saya merasakan sendiri, ini sampai jerawatan loh aku. Karena apa? Malam Jumat pun nggak sunah Rasul ini akhirnya, karena kita pulangnya sampai pagi. Ternyata di sini benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Kalau kita bermanfaat untuk orang lebih luas lagi, ya sedekahkan diri kamu. Ternyata emang kita harus tulus dan ikhlas menjadi bagian untuk masyarakat Jember seperti itu. Jadi saya dari pintu ke pintu, karena ini harus door to door. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap mengikuti protokol COVID. Jadi kampanye yang kita lakukan benar-benar harus patuh pada aturan pemerintah daerah. Seperti itu. Dan Cak Salam sekarang sudah maju dalam kontestasi pilkada dan mendapatkan nomor urut 3. Ya. Poin apa sih yang akan dilakukan Cak Salam dan juga Mas Ivan untuk Kabupaten Jember? Ya, yang jelas Jember ini yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita mereformasi birokrasi kita harus secara profesional dan proporsional agar
semua itu dikembalikan sesuai dengan jalurnya. Ya. Seperti kita ketahui kemarin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dan akhirnya sampai mendapatkan sanksi dari pemerintahan pusat. Dan ini wajib kita nanti ke depan itu benar-benar melibatkan semuanya dan merangkul semuanya, termasuk stakeholder yang ada di seluruh Jember ini. Ini yang bagian utama yang harus kita utamakan. Maka di sini visi kami itu sangat simpel, gotong royong membangun Jember maju, adil, sejahtera. Artinya kalau sudah gotong royong, semua masyarakat Jember itu harus terlibat. Betul. Bukan hanya bupatinya. Ya. Bupati itu hanyalah jembatan. Jembatan aspirasi, jembatan harapan, dan jembatan untuk masyarakat Jember ke depan, menjadi bagian dari masyarakat Jember ke depan. Bukan sebagai penguasanya, tapi kami ingin membuka pemerintahan itu secara egaliter. Kita duduk sama rata sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Agar semuanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kalau gotong royong kan enak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Artinya semua masyarakat ikut berperan serta berperan aktif untuk membangun Jember ke depan gitu. Semua harus dilibatkan. Harmonisasi antara eksekutif, legislatif itu harus kita kembalikan agar lahir perda, kebijakan. Nah, kalau ada harmonis, jangankan DPR dan eksekutif, kita aja suami istri kalau nggak harmonis mana bisa melahirkan putra gitu ya. Ya ini faktanya di situ. Maka di sini kami sangat berharap nanti ke depan itu ada harmonisasi untuk semuanya, elemen masyarakat Jember dan instrumen yang ada di pemerintahan Jember itu harus benar-benar berjalan gitu itu. Jadi untuk membangkitkan Jember juara ini memang harus semua elemen harus ikut andil gitu ya Cak Salam? Iya dong, dari pinggiran hingga pusat, di tengah. Maka di sini juga kita harus pahami pemerintahan kita ini nggak bisa berdiri sendiri. Ada juga pemerintahan absolut dan situ ini kita sebagai pemerintahan konkuren harus benar-benar linear dengan pemerintahan pusat juga. Bagaimana kita melakukan komunikasi, melakukan diskusi, dan kita minta saran dan pendapat. Apa yang akan menjadi program pemerintahan pusat yang bisa kita implementasikan untuk pemerintahan daerah seperti itu. Jadi di sini harus benar-benar menjadi jembatan atau bagian masyarakat tadi loh ya. Kalau kita tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, ya kembali lagi masyarakat akan jadi korban. Betul. Dan akan jadi korban apa? Ajang 5 tahunan saja gitu. Nah, di sini masyarakat harus dilibatkan, benar-benar dilibatkan. Maka sudah jelas visi kami adalah gotong royong, semua harus ikut membangun Jember. Ya seperti itu. Ya Cak Salam dan juga pemirsa, sepertinya kita harus jeda sejenak. Kita saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Pejamkan mata ini,
untukku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Memasuki hari kedua masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, giliran bakal pasangan calon Abdus Salam Ivan Aryatna Wijaya Sabtu siang mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jember. Kedatangan paslon milenial ini dikawal para ketua dan jajaran pengurus partai politik pengusung. Mereka rela berjalan kaki sejauh 2 km dari kantor DPC PKB di Bundaran Jalan Mastrip hingga kantor KPUD Jalan Kalimantan Jember. Proses pendaftaran paslon milenial ini tetap dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Setibanya di kantor KPU, Bapak Paslon terlebih dahulu menjalani tes suhu badan dan wajib menggunakan masker. Paslon ini didukung 6 partai politik peserta pemilu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Perindo, dan Partai Berkarya dengan total 22 kursi. Dengan mendaftar secara resmi di KPU, paslon ini berkomitmen akan menjalankan amanat rakyat, memperbaiki iklim birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang melayani masyarakat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Haji Abdus Salam atau yang akrab disapa Cak Salam. Ya, Cak Salam dalam tayangan liputan tadi, Cak Salam ini memang didukung oleh 6 partai politik. Ada cerita apa Cak Salam untuk mendapatkan 6 rekom partai politik ini tadi? Prosesnya panjang, jadi sebenarnya kami itu dalam kontestasi pilkada ini itu kita mengalir ya. Setelah kita berikhtiar, kita berusaha, prosesnya kan dalam proses prarekomendasi itu adalah kita pemantasan diri. Semua kita itu memantaskan diri untuk bagaimana partai bisa menilai dan masyarakat bisa menilai pantas dan tidaknya untuk direkomendasi. Di situ bagaimana kita harus berjuang keras, meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai bahwasanya kita bisa untuk diamanahi rekomendasi oleh partai politik. Dan di situ pemantasan paling utama adalah apakah kita pantas di mata Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tetap menjadi bupati itu sebenarnya kita ini melamar pekerjaan kepada Tuhan ya. Dan di situ di sini amanah terberat buat kita untuk benar-benar bagaimana kita nanti bermanfaat lebih luas lagi dan kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan apa yang ada di cita-cita kita dan ide-ide kreatif kita yang di situ nanti biasanya kita ini cenderung kalau kaum milenial itu kita apalagi di dunia entrepreneur ya, kita itu biasanya nyeleneh atau out of the box ya. Jadi kadang kita melakukan segala macam sesuatu itu yang berbeda tapi alhamdulillah lebih baik daripada yang lainnya gitu. Jadi kami sendiri tidak menyangka sampai dengan 6 partai besar ya, karena saya sendiri sudah menjadi salah satu kader dari partai politik. Kami sebagai petugas partai politik di PDI Perjuangan, kami berharap yang jelas kalau emang kami direkomendasi dan pantas untuk mendapatkan rekomendasi, ya kami akan jalankan amanah itu. Dan apabila tidak, siapapun yang direkomendasi oleh partai itu oleh partai kita,
ya pasti akan kami dukung juga. Karena saya butuhnya pengabdian ini bagaimanapun caranya kami ingin benar-benar berbakti atau berguna untuk kita ini bermanfaat lebih luas lagi. Karena di sini pengabdian sejatinya adalah pengabdian kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa ini dan pada masyarakat Jember. Dan Cak Salam ini dan juga Mas Ivan adalah baru terjun di dunia politik seperti itu ya. Ada rasa canggung gak Cak Salam? Kalau kami optimis aja ya, karena kami itu, saya itu dalam melakukan sesuatu itu tidak pernah banyak omong atau apa. Yang penting saya itu fokus pada tujuan. Yang jelas saya tujuannya adalah pingin melamar pekerjaan pada Tuhan, ya saya sering meminta pada Tuhan aja. Dan kita memohon pada masyarakat, mohon doa dan restunya. Terutama kan tadi sudah disampaikan kalau kepada manusia, restu yang paling utama adalah restu ibunda saya. Ya. Dari situ rasa canggung itu saya ini sudah pernah merasakan pada saat mental block itu memblokir saya. Karena saya kan dari pinggiran ya, dari desa. Itu emang saya alami berproses, tapi ternyata dengan niat yang tulus dan ikhlas semua berjalan, kita berproses. Di situ kita mendapatkan banyak hal, banyak ilmu dari masyarakat luas bahwasanya hidup itu emang dinamis dan warna-warninya sangat luar biasa. Dan indahnya hidup itu ya seperti ini. Dan politik buat saya paling indah, seni tertinggi adalah politik, ya seperti itu. Dalam kontestasi Pilkada Jember 2020 ini, Cak Salam menggandeng Mas Ivan untuk menjadi wakil Bupati Jember. Itu bagaimana ceritanya Cak Salam dengan Mas Ivan ini bisa berkolaborasi? Atau sebelumnya memang Cak Salam dan Mas Ivan ini sudah saling kenal? Kami kenalnya ya di detik-detik akhir ya di Jakarta ya. Kita mungkin di beberapa bulan terakhir itu kenal. Kami di sini kita tahu sendiri Mas Ivan juga mencalonkan sebagai bupati, saya mencalonkan sebagai bupati. Tapi emang Tuhan mentakdirkan kita untuk berjodoh bertemu. Karena sama-sama kita mendapatkan chemistry dan kita juga berkomitmen dalam melakukan pekerjaan pun nanti kita berbagi. Karena di sini yang jelas berbagi tugas itu indah dan nyaman. Buat kami ngapain kita ini butuhnya untuk mengabdi kok, bukan sebagai penguasa. Apalagi dibantu dengan wakil yang mungkin masih seusia dan chemistry nyambung. Ya alhamdulillah saya dengan Mas Ivan berjodoh untuk bersama. Yang jelas di sini di detik-detik akhir kami dipertemukan itu benar-benar takdir Tuhan kalau menurut saya. Jadi saya sendiri untuk mendapatkan 6 partai besar dari 11 partai yang peserta pilkada saat ini ya. Kita mendapatkan 6 partai besar itu aja sangat luar biasa. Karena semua orang menilai pasangan Salam Ivan itu nggak akan dapat partai atau bahkan Salam itu nggak akan dapat partai. Tapi di sini kan kita punya Tuhan ya. Dan saya pedoman saya itu aja. Kita yang penting bersandar kepada Tuhan. Sudah berproses untuk memantaskan diri, alhamdulillah ditakdir untuk bersama dengan Mas Ivan seperti itu. Dan kami nyambung loh, nyaman, enak, kita berbagi tugas nyaman. Sampai saat ini kita juga sering istilahnya itu berbagi tugas. Kita kampanye di sana, Mas Ivan di sini, kadang bareng, kadang yang penting kita saling mengisi. Pada saat Mas Ivan sakit, saya menggantikan tugas Mas Ivan. Saya sakit, Mas Ivan menggantikan tugas saya. Ya, itulah harmonisasinya kan di sana. Indah. Insya Allah mudah-mudahan sampai ke depan kita akan tetap dimampukan dijaga oleh Tuhan seperti itu. Berpasangan dengan Mas Ivan, apa yang menjadi prioritas kerja bagi Cak Salam dan juga Mas Ivan? Ya. Prioritas kerja kami sebenarnya adalah nanti kami ingin membangun Jember itu harus dengan konsep dan terkonsep. Ya. Kalau tanpa konsep, ya Jember itu dibangunnya secara sporadis dan hanya itu saja, tapi dengan ide yang kreatif. Jadi Jember dengan potensinya yang sangat luar biasa, baik potensi alam, potensi SDA, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, pariwisatanya, maupun UMKM-nya serta pertaniannya. Di sini
kita tahu pertanian merupakan satu program unggulan yang akan kami implementasikan nanti ke depan. Yang di sini selama ini pertanian tidak kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dan sebenarnya pertanianlah tulang punggung perekonomian yang saat ini bisa survive di masa pandemi seperti ini. Karena masa pandemi seperti ini banyak perusahaan tutup, banyak usaha tutup. Tapi pertanian ini sebenarnya akan bisa menolong kita apabila pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Contoh kemarin pertanian itu hanya mendapatkan anggaran 12 miliar per tahun atau sekian lah ya. Tapi nanti harapan kami ke depan kita bisa implementasikan itu 5% daripada APBD kita, dan fungsinya nanti dengan luas 85.000 hektar lahan produktif, kemudian kita bisa benar-benar memfungsikan pertanian menjadi generator utama untuk menggerakkan perekonomian di Jember dan sebagai solusi untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena di sini pertanian ini dianggap kurang menarik sama masyarakat kemarin karena cenderung merugi. Karena apa? Kadang sampai saat ini karena saya bertani, kesulitan pupuk itu menjadi momok buat masyarakat. Nah, maka di sini kami dengan program unggulan kami juga akan menjaga ketersediaan pupuk dengan cara membuat BUMD, dan kita membuat untuk membeli pupuk subsidi, dan juga kita akan membuat produksi pupuk-pupuk organik nanti di desa-desa bersama dengan mendirikan lumbung-lumbung di desa. Fungsi lumbung-lumbung tersebut juga akan menjaga stabilisasi harga panen. Apabila harga tinggi, pemerintah harus membeli dengan harga yang harga murah, itu pemerintah harus membeli dengan harga yang standar. Apabila pada saat harga tinggi di pasaran, pemerintah harus menjual dengan harga yang murah. Maka di situ ada stabilisasi harga untuk masyarakat agar tetap mendapatkan harga yang ekonomis, ya, seperti itu. Jadi yang jelas banyak hal yang akan kami lakukan, terutama di sektor pertanian. Selain di sektor pertanian? Ada sentra UMKM-nya juga. Kita akan membuat sentra-sentra UMKM yang di situ nanti di desa-desa harus kita dirikan. Termasuk membuat galerinya. Jember ini sentra UMKM-nya itu bukan hanya skala nasional aja, tapi internasional. Kita tahu di Tutul itu ada handicraft, yang di situ kalau kita ke Bali, ke Mekah, ke Prancis, kemana-mana itu banyak produk-produk yang sebenarnya itu dari Tutul, dan ke Cina terutama di situ. Tapi ternyata apa? Galerinya aja nggak punya. Malah yang punya Jogja, yang punya Bali. Padahal itu produk-produk unggulan kita. Maka di sini perlunya kita mendukung sentra UMKM tersebut agar berkembang, agar bisa tetap survive, dan UMKM lah yang emang sampai saat ini juga tetap bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Jadi peranan pemerintah sangat diperlukan di sini. Apabila produk UMKM kita ini disertakan di setiap supermarket, minimarket minimal 25% atau 30%, dan semuanya harus menggunakan produk-produk UMKM seperti hotel dan lain macam sebagainya, saya rasa UMKM akan terserap, dan di situ pasti ekonomi juga akan bergerak, dan pasti kesejahteraan masyarakat akan ikut di sana. Seperti itu. Ya, UMKM kita di negara lain dikenal, cuman di Jember sendiri kurang Padahal dikenal. Jember enggak. Padahal di Jember sendiri ini penghasilnya di sini lah. Pertanian sendiri aja ada tembakau, yang di sini juga ekspor kita dunia. Ada edamame. Kita dapat manfaatnya di mana gitu. Nah, maka di sini kita pemerintah daerah harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat di situ. Itu sektor pertanian. Ya, di sini emang banyak juga yang harus kita kerjakan, terutama di bidang infrastruktur sendiri. Yang infrastruktur sendiri itu sebenarnya pemerataan pembangunannya harus kita lakukan untuk menunjang perekonomian, pariwisata, dan pendidikan. Nah, karena di sini akses yang harus kita buat untuk menunjang pariwisata terutama ini sangat diperlukan. Karena pemerataan pembangunan infrastruktur itu sangat berperan aktif untuk majunya pariwisata, dan minimal nanti di Jember dibuatkan roadmap tentang pariwisata yang ada di Jember agar masyarakat tahu
potensi yang ada di Jember, baik alam buatan maupun pantainya ataupun gunungnya, semua ini ada tersedia. Air terjun, mau trail, mau off-road, mau apa aja, semua ada di Jember. Baik oleh-olehnya pun Jember ini mulai dari suar-suwirnya maupun dari lain-lainnya tuh ada. Bahkan event terbesar ketiga di dunia itu ada di Jember ya. Tapi ini tidak pernah dijadikan satu kebanggaan dan ikon untuk masyarakat Jember. Maka di sini kita harus kembalikan alam bawah sadar masyarakat Jember. Event-event di Jember itu harus kita tabulasi dan kita inventarisasi dan kita laksanakan setiap bulannya. Itu ada berapa event yang nantinya akan menggerakkan perekonomian yang ada di Jember. Saya rasa Jember pasti akan juara. Betul. Iya, seperti itu. Tagline paslon nomor 3 ini adalah Jember juara. Apa sih artinya Jember juara ini? Ada hal di situ. Ya. Sebenarnya jujur, adil, sejahtera dan maju, adil, sejahtera. Nah, jadi di situ bukan hanya juara itu esensinya bukan juara saja. Esensinya juara kita harus memberikan yang terbaik, ya kan? Tapi untuk kepanjangan dari juara sendiri itu juga memiliki makna yang sangat luar biasa. Jujur, adil, sejahtera dan maju, adil, sejahtera. Adil itu sangat diperlukan agar mulai dari pelosok desa hingga pemerintahan elit pusat ini harus mendapatkan keadilan. Betul. Di situ. Jadi di sini semuanya harus merasakan pembangunan ke depan 5 tahun ke depan, bagaimana Jember ini harus kita bangun dengan gotong royong dan semuanya terlibat. Iya. Jember itu akan juara kalau semuanya sudah mencintai Jembernya, peduli Jembernya, dan sadar pariwisatanya, sadar produknya, Jember pasti akan juara. Ya, seperti itu. Jember juara. Baik, berpasangan dengan Ivan Aryatna, seberapa yakinkah pasangan nomor 3 ini untuk bisa memajukan Jember? Kita harus yakin ya di sini, makanya di sini saya itu ingin melibatkan semua dengan gotong royong tadi, visi kami gotong royong tadi, maka semua harus terlibat. Ya. Maka di sini kami sangat yakin dan optimis kita di dalam melakukan pembangunan Jember itu dengan konsep, ada konsep jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Yang di situ harus semuanya itu benar-benar kita itu menjadi orang yang konsisten dan implementatif, bukan halusinatif ya. Jadi visi misi itu baik-baikan semua baik kalau pakai ahli. Kalau kami membuat visi misi itu adalah benar-benar linier dengan pemerintahan pusat dan bottom up dari permasalahan-permasalahan yang ada di Jember. Maka di sini yang kami dapatkan adalah saripati daripada kebutuhan masyarakat Jember dan harapan masyarakat Jember, kemudian jadilah visi misi kami yang ke depan akan kami persembahkan untuk masyarakat Jember. Untuk masyarakat Jember gitu ya. Seperti itu. Baik, Cak Salam dan juga pemirsa, kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan memberikan kuis di segmen selanjutnya. Tapi kita terlebih dahulu saksikan hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Agil. Terdaram yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, relungiku, berilah diriku kasih putih di hatimu. Ku curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku
dalam air hidup jiwamu. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, relungiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Prosesi sungkem orang tua ini digelar Sabtu lalu di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Pasangan calon Abdus Salam Ivan Aryatna Wijaya meringkuh takzim di hadapan ibu kandung mereka berdua. Sembari membasuhkan kaki keduanya dengan air bunga, paslon milenial ini berharap doa terbaik dari ibu kandung mereka. Bersama dengan keduanya, ibu, wah luar biasa itu. Doa ibu hari ini mudah-mudahan istijabah oleh Allah. Saya tidak tahu berkata apa hari ini. Perjalanan masih panjang, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Ingin perubahan, tapi dengan cara berwibawa. Isak tangis pun tak terbendung, yang disertai pelukan erat kasih sayang dari seorang ibu bagi anaknya yang akan tampil sebagai pemimpin Kabupaten Jember. Ini dilakukan paslon Abdus Salam dan Ivan Aryatna untuk memberi dorongan semangat bagi mereka dalam mengikuti kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 9 Desember 2020. Seperti diketahui, paslon Abdus Salam Ivan Aryatna Wijaya mendaftar ke KPU Jember dengan diusung 6 partai politik, yakni PDIP, PKB, PAN, Golkar, Perindo, dan Partai Berkarya. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial Talkshow FTV Jember bersama saya Ageng Widya dan juga Haji Abdus Salam atau yang akrab disapa Cak Salam. Cak Salam, sebelum saya memberikan kuis dan juga bertanya-tanya lanjut mengenai program Cak Salam, saya ingin membahas dulu mengenai VT yang baru saja kita saksikan tayangan. Di sana Cak Salam sebelum melakukan pendaftaran ke KPU melakukan sungkem kepada ibu. Apa sih rasa yang didapat ketika baru saja sungkem kepada ibu, Cak Salam? Ya. Sampai sekarang saya melihatnya juga terharu ya. Iya. Saya rasanya serak gitu, sesak itu. Emang ibulah sebagai pintu surga kita, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Kami ingin membuka pintu surga itu agar kami bisa benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Karena saya yakin di dunia ini ada 2 pintu surga. Satu dari orang tua, dari bapak, yang kedua dari ibu. Dan ibulah sebagai pintu surga paling utama. Karena satu pintu surga saya sudah tertutup waktu bapak saya meninggal, dan tinggal ibu. Mas Ivan juga sama, hanya tinggal ibu. Iya. Jadi kami berdua tidak melakukan show of force di dalam melakukan pendaftaran ke KPU. Bahkan kami tidak ingin diiringi oleh arak-arakan. Karena kami ingin hanya dengan doa restulah. Saya yakin dari restu langitlah akan mengantarkan kita ke KPU. Dari situ saya hanya ditemani dengan beberapa ketua partai di situ dan beberapa pengurus partai. Kami mendaftarkan diri ke KPU. Kami dengan jalan dari partai kantor partai PKB. Kami hanya berharap melalui doa restu ibulah
kami ini menjadi manusia yang bermanfaat. Iya. Dan saya merasakan pada saat itu terlalu banyak dosa saya dari kecil hingga saat ini, hingga besar. Saya ingin momen tersebut menjadi momen yang sangat akan saya kenang selama-lamanya, karena saya sudah terlalu sering menyusahkan orang tua saya dari kecil. Karena pada saat sampai ibu saya itu mencari hutangan ke sana kemari hanya untuk makan saya waktu kecil. Saya paling ingat itu pada saat ibu itu dengan cara menyuruh saya mencari kayu bakar. Ternyata beliau mencari hutangan ke kanan kiri untuk hanya beras. Iya. Ya, dari situ saya paling ingat, ternyata hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi di situ ada momen yang sangat saya petik di situ. Iya. Pada saat kita berada di bawah, jangan pernah kita menyepelekan siapapun, menghina siapapun. Iya. Karena kita tidak tahu Tuhan merencanakan untuk orang lain tersebut seperti apa ke depan. Karena di sini hanya rencana Tuhanlah yang paling indah buat kita semuanya. Jadi jangan sampai menghina siapapun. Itu pedoman buat saya. Iya. Ilmu buat saya secara pribadi, bahwasannya saya tidak mau menghina orang di depan saya atau siapapun pada saat kita ini ada di atas. Karena kita tidak tahu Tuhan itu akan memberikan perjalanan seperti apa buat kita nanti ke depan. Dari sini saya benar-benar ingin mengajak semua masyarakat, apabila kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat lebih luas, perhatikan orang tua kita, ibu, bapak. Setelah itu baru kita lakukan perbanyak sedekah. Kita ini semua dilahirkan dan memiliki peluang yang sama sebagai manusia. Peluang yang sama, kita bisa melakukan peribadatan yang sama, sedekah yang sama, tergantung niat dan tujuan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Karena Tuhan pasti memberikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Semakin banyak kita memperluas dan melebarkan kebutuhan kita untuk manusia yang lain, dan semakin pula disitulah Tuhan akan memberikan, dan Tuhan akan memberikan seterusnya kepada kita apa yang emang kita butuhkan. Pada saat kita butuh hanya 1 piring nasi, Tuhan pasti akan memberikan 1 piring nasi. Iya. Pada saat kita membutuhkan 10 piring nasi, Tuhan pasti akan memberikan 10 nasi. Iya. Dan seterusnya. Ternyata itulah perjalanan yang saya alami, dan sampai saat ini saya hanya ingin jangan sampai ada orang yang kelaparan di luar sana. Minimal pemerintah harus hadir nanti ke depan. Iya. Apabila ada orang yang sudah tidak mampu bekerja dan berusaha, contoh orang tua yang sudah sepuh yang tidak memiliki keluarga lagi dan anak terlantar, ini pemerintahlah yang harus bertanggung jawab. Iya. Karena di situ sudah diatur oleh undang-undang. Fakir miskin dan anak terlantar itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk undang-undang Tuhan ada di surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Di situ Tuhan sudah menganjurkan kita semuanya untuk menjaga anak yatim dan fakir miskin. Ya, seperti itu. Iya, tuh. Iya, Cak Salam, kita melanjutkan perbincangan mengenai program kerja Cak Salam. Ya. Ada program unggulan di bidang pertanian, UMKM, dan infrastruktur. Mungkin selain di 3 bidang itu ada program unggulan lainnya? Ya, di bidang kesehatan kami ingin nanti kesehatan itu juga gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Tapi di sini yang harus kita aktifkan adalah bagaimana peranan puskesmas ke depan harus menjadi ujung tombak penyelesaian daripada kesehatan itu sendiri. Karena selama ini kalau tiba-tiba orang sakit kepala, sakit perut, demam, langsung dibawa naik ambulan ke rumah sakit, yang tadinya hanya sakit kepala, sakitnya akan kemana-mana karena psikisnya tadi. Nah, maka di sini kami berharap pelayanan dan daripada puskesmas lah yang harus kita tingkatkan, dan termasuk tenaga medisnya harus kita tingkatkan kualitasnya, alat medisnya harus kita persiapkan lebih proporsional dan lebih tenaga medisnya juga profesional. Dan saya yakin puskesmas kalau jauh kita harus dekatkan juga, ditambah lagi dengan pustu. Dari situ masyarakat akan terlayani, dan tugas pemerintah kan memang harus melayani pada masyarakat. Maka di situ harapan kami ke depan,
puskesmas harus menjadi ujung tombak daripada kesehatan masyarakat. Dan karena dengan puskesmas lah kita tidak perlu sakit semuanya harus di rumah sakit. Nah, selain biaya ada beban psikis kepada kita sebenarnya. Kalau sudah masuk ambulan itu tadinya cuma sakit sakit perut saja. Kalau sudah masuk ambulan jadi semuanya ikut sakit karena psikis kita yang kena. Lah di situ emang kita harus benar-benar mencari solusi itu semuanya. Maka saya berharap puskesmas dan pustu itu harus kita tingkatkan kualitas pelayanan dan termasuk insentif daripada tenaga medisnya semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian kami ingin di Adminduk juga kita harus mendekatkan pada masyarakat. Melalui reformasi birokrasi yang profesional dan proporsional, kami ingin melakukan pelayanan pembuatan KTP KK. Contohnya itu cukup di kantor desa dan kelurahan saja. Ya, di situ cukup mungkin kita tunggu 2-3 jam, adalah seperti ATM gitu, nanti untuk buat pembuatan KTP-nya, cetak KTP-nya, itu bisa kita tunggu. Dan saya rasa masyarakat pasti akan sangat senang dan akan terbantu dengan itu semuanya. Karena ini saya rasakan sulitnya membuat Adminduk tersebut. Dan untuk perizinan ke depan kita harus punya mall pelayanan publik yang emang di situ menjadi solusi buat seluruh masyarakat di dalam melakukan perizinan, di dalam pembuatan legalitas usaha dan lain macam sebagainya, agar begitu masuk di dalam mall pelayanan publik yang di situ akan kita buat nyaman seperti perbankan, pelayanannya dan lain macam sebagainya. Keluar dari sana apa yang kita butuhkan sudah selesai. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke kota untuk mengurus Adminduk gitu ya, Cak Salam? Enggak harus dong. Selain itu kita juga bisa nanti ada yang mengantarkan kalau emang misalnya tidak selesai untuk di mall pelayanan publik tersebut. Kalau untuk KTP KK cukup di kantor desa dan kelurahan saja kok nanti. Kemudian ada lagi contohnya ini nanti di bidang ini nanti pendidikan ya, kita ada BOS, bantuan operasional sekolah dari pusat, itu sekolah gratis untuk negeri. Kami untuk swasta pun kami ingin memberikan BOS daerah atau BOSDA yang kemarin ada, tapi kita tingkatkan pemberiannya. Dan termasuk nanti di sini SD, SMP, MI swasta, mudah-mudahan bisa kita gratiskan dengan postur APBD yang begitu besar di Jember ini. Kemudian ada lagi di situ kita juga akan meningkatkan tenaga pengajarnya, mulai dari guru honorer, GTT, PTT, kader posyandu, bahkan RT RW. Yang di situ nanti bagaimana RT RW juga akan mendapatkan insentif, karena melalui RT RW lah kita bisa melakukan pendataan. Nah, kalau insentifnya sudah lumayan, terutama guru ngaji juga ya. Karena kita ini mengerti alif ba ta sa itu dari guru ngaji langgar-langgar desa itu, yang di sini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kemarin jumlahnya itu dari 28.000 penerima periode lalu, periode ini itu hanya sisa 14.000. Nah, ini berdasarkan data loh ya. Dan katanya dinaikkan honornya insentifnya dari 600.000 menjadi 1,2. Tapi jumlahnya dikurangi 50%. Artinya kan ada 50% guru ngaji, 14.000 guru ngaji itu dipecat lah istilahnya, kan kasihan juga. Jadi tidak mendapatkan hak itu ya? Tidak. Nah itu nanti akan kami kembalikan lagi hak mereka. Kemudian insentifnya juga akan kita sesuaikan, ya minimal 1 tahun itu ya 3 juta lah. Itu bisa untuk lebaran mungkin untuk beliau, karena nggak ada yang gaji loh ya mereka itu, beneran itu. Ya itulah untuk guru ngaji. Dan banyak hal yang jelas kami ingin meningkatkan insentif untuk RT RW itu apa? Melalui perbaikan data penduduk miskin yang di sini fungsinya untuk menekan Gini ratio atau tingkat kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Maka melalui data penduduk miskin tersebut nanti kita bisa melakukan atau mengimplementasikan tentang bantuan sosial, bantuan pendampingan usaha atau bantuan modal usaha. Ya, seperti itu. Baik, untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat baik di bidang pertanian, UMKM, infrastruktur, kesehatan dan juga pendidikan itu tadi, pastinya Cak Salam dan juga Mas Ivan memanfaatkan momen momen untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Namun saat ini berbarengan dengan adanya pandemi COVID, bagaimana untuk menyampaikan itu semua kepada masyarakat? Kami ini dari awal rekomendasi saya itu sudah
mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 atau pandemi. Iya. Di situ kami selalu menganjurkan 3M ya. Nah, tetap 3 ya. 3M ya. Iya. Di sini bagaimana kita menjaga jarak, memakai mencuci tangan dan memakai masker ya. Itu selalu kami implementasikan, bahkan kampanye kami kampanye kebermanfaatan saja. Selain semprot disinfektan, itu kami keliling loh di Jember ini, kita gunakan tangki 5.000 liter itu, kita keliling ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan. Waktu itu kita sambil bagi sembako, karena waktu itu kan masih belum ditetapkan sebagai calon, kita lakukan itu. Iya. Ya kembali lagi ya, beras yang kita panen dari sawah itu kemarin kita kelilingkan untuk masyarakat, dan kita juga bagi masker, bagi minyak lah itu. Karena apa? Kita mengedukasi masyarakat bahwasanya kita memutus rantai penyebaran COVID-19 itu harus dengan kesadaran seluruh masyarakat Jember tentang bahaya COVID-19. Maka di sini sebenarnya saya tidak nyaman loh pakai ini, tapi karena COVID, karena tahu kita bahaya COVID, maka saya gunakan ini ya gitu. Sesuai protokol ya. Sesuai protokol COVID. Dan kampanye kita di sini tetap kita ikuti protokol COVID, karena kalau di di dalam ruangan itu, kalau aturan dari PKPU itu hanya 50 orang. Iya. Kalau di luar ruangan itu 100 orang. Artinya dengan jumlah masyarakat yang bisa kita kumpulkan dalam sehari, misalnya 10 titik atau 12 titik, 10 titik aja. Iya. Kalau dikalikan 100 lah. Ini kalau saya dengan Mas Ivan sendiri berarti sehari itu hanya 2.000. 2.000 dikalikan 71 hari berarti hanya 140.000, dan belum tentu milih semuanya. Nah, maka di sini untuk mengambil hati masyarakat, bagaimana untuk memilih kita, pertama ya dengan darah yang tulus dan menggerakkan seluruh potensi yang ada pada sekitar kita, teamwork kita, mempercayakan kepada teamwork kita untuk membantu kita untuk memenangkan proses pilkada ini. Di sini sebenarnya ada ujian terbesar buat kita, hikmah terbesarnya adalah kita ini tidak bisa hidup sendiri. Maka di sini kita harus melibatkan semua orang di dalam proses pemenangan pilkada ini juga. Iya. Maka teamwork lah yang harus bekerja keras, yang membantu kita. Di sini kita akhirnya tidak sombong bahwasanya figur itu bukan segala-galanya. Iya, betul. Tapi kerjasamalah, gotong royonglah, teamwork lah yang akan membantu kita semuanya. Karena di sini bukti bahwasanya kita ini bukan nanti bupati ataupun gubernur itu penguasa, tapi mereka ini adalah penyambung harapan masyarakat luas. Dari situ pandemi ini mengajarkan kita semuanya bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak boleh sombong dengan diri kita, karena dengan teamwork, dengan kerjasama tim, relawan, partai dan lain macam sebagainya, komunitas-komunitas yang ada, dari situlah kita bisa merebut hati rakyat. Door to door bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas, oleh partai, oleh relawan. Di situ menunjukkan bahwasanya tingkat pertemuan intensitas kita bertemu dengan masyarakat itu tidak menjamin kita untuk memenangkan pilkada. Karena kalau dalam sehari hanya 10 titik, paling tidak 1.000 orang, kalau itu 100. Tapi kalau sudah dikalikan dengan jumlah pemilih yang jumlahnya 1,8 juta jiwa, ini saya rasa sangat mustahil sosok figur atau kerja keras figur sendiri bisa memenangkan pilkada ini. Maka di sini pandemi mengajarkan kita semuanya, hikmahnya sangat luar biasa bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita membutuhkan orang lain, dan seterusnya di dalam mengawal program-program kerja pun kita harus tetap melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada. Seperti itu. Ya, Cak Salam, ada yang menarik ingin saya tanyakan mengenai 3 jari yang digunakan Cak Salam. Ini apa artinya, Cak Salam? Ya, 3 jari ini yang jelas ini metal, itu artinya sebenarnya ada maknanya menang total. Menang total. Lebih gampang dan mudah diingat saya rasa gini aja. Dan ini
Kebetulan saya kan juga sebagai kader dari PDI Perjuangan, Iya. dan itu sendiri metal ini merupakan salah satu nomor 3. PDI sendiri kan di pusat nomor 3 ya. Iya. Saya sendiri kok ya alhamdulillah kemarin ternyata mendapatkan nomor 3. Akhirnya mudah untuk diingat, dan mudah-mudahan ini menjadi angka yang akan mengantarkan kita menjadi pelayan masyarakat seperti itu. Saya kalau disebut bupati itu rasanya kalau nanti bupati itu masih risih ya. Karena buat saya, karena apa ya? Kita ini sebagai pelayan masyarakat sebenarnya, karena guru saya aja mengajarkan bahwasanya untuk bermanfaat lebih luas lagi, sedekahkanlah diri kamu untuk masyarakat. Maka dari situ kita ini adalah alat sedekah untuk masyarakat, media Tuhan yang kita sedekahkan untuk masyarakat. Maka di sini sebenarnya sejatinya kita ini adalah pelayan masyarakat itu sendiri. Ya. Bupati adalah pelayan masyarakat Iya. gitu ya. Iya, sejatinya memang itu. Karena digaji dari rakyat tuh. Iya. Pada saat saya jadi pengusaha, kita kan mendapatkan hasil sendiri untuk hidup. Tapi kalau nanti sudah menjadi pelayan masyarakat, yang gaji masyarakat. Nah, dan kita nggak boleh sombong dan arogan ataupun memanfaatkan situasi itu. Iya. Maka saya tetap bisnis, semoga itu menjadi bagian dari hidup saya dan keluarga saya untuk melakukan aktivitas kemana-mana, dan bertani itu menjadikan satu bagian untuk hidup dan makan saya, politik bagian dari pengabdian saya. Ya, seperti itu. Baik, di segmen terakhir ini saya akan memberikan kuis kepada Cak Salam. Jadi kuis ini saya akan memberikan pilihan kata, dan Cak Salam hanya diperbolehkan memilih salah satu kata saja. Bisa dipahami Cak Salam? Kita mulai. Pribadi atau masyarakat? Masyarakat, Masyarakat. Karir atau pengabdian? pengabdian, Pengabdian. Politik atau bisnis? dua-duanya, Pilih salah satu. dua-duanya. Pilih salah satu. Ya, tetap dua-duanya. Berat Cak Salam ya, Iya, memilih salah satu. karena dua-duanya akan ada keterkaitan. Karena bisnis untuk kehidupan saya, politik untuk pengabdian saya. Betul, baik. Jadul atau kekinian? Kekinian, Stagnan atau dinamis? dinamis, Pasif atau aktif? aktif, Aktif. Diam atau bergerak? bergerak, Optimis atau pesimis? optimis. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Haji Abdul Salam. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan suara emas dari Haji Abdul Salam atau yang akrab dicap. Ini kok kena prank ini jadinya suruh nyanyi. Baik, Cak Salam bisa mempersiapkan Di mana, di situ diri ya? di sebelah sana. Oke. Iya. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan Haji Abdul Salam, calon bupati kita, untuk menyanyikan lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show FTV Jember. Ku coba tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyurutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu.
Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia kamu lagi. Ya istimewa sekali pemirsa, calon bupati kita menyumbangkan suara emasnya. Memang suaranya segitu kerennya. Mungkin Ini jika kita tidak lihat TV, cuma dengar suaranya, mungkin oh ini Firman beneran yang nyanyi. Ini sudah ditodong nyanyi, ini diprank ini aslinya, ini nggak bisa nyanyi harus nyanyi ini. Tapi nanti ya. bagus, beneran bagus. Ya, Cak Salam, mungkin sebelum saya menutup program, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin ajakan untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti? Ya, untuk seluruh masyarakat Jember, harapan kami jangan sia-siakan kesempatan ini karena satu suara itu bisa mengubah Jember ke depan. Harapan kami ajang 5 tahunan ini jangan dijadikan ajang permusuhan, jangan memutus silaturahmi. Karena di sini tetap seleksi Tuhanlah yang paling utama. Ya. Di sini jadikan ajang kompetisi ini untuk memfilter dan menjadi jembatan buat kita semuanya untuk memilih pilihan yang terbaik. Harapan kami tetap jaga kerukunan, jaga harmonisasi hidup kita dengan tetangga, dengan saudara semuanya. Jangan terpisah hanya karena ajang 5 tahunan ini. Karena ke depan persaudaraan itu dunia dan akhirat, politik itu hanya 5 tahun sekali. Dan harapan kami melalui Pilkada 2020 inilah nanti akan muncul siapapun yang menjadi yang diamanahkan untuk masyarakat Jember, bupati dan wakil bupati untuk masyarakat Jember ke depan. Mudah-mudahan benar-benar pilihan masyarakat sesuai dengan hati nurani dan harapan kita semuanya. Dan jangan lupa tanggal 9 Desember, jangan lupa nomor 3 metal menang total. Ya. Jangan lupa pemirsa, 9 Desember datang ke TPS. Baik, terima kasih atas waktunya Cak Salam. Terima kasih atas sumbangan suara emasnya. Terima kasih juga untuk pengiring musik kita Mbak Novi, Sabda dan juga Agil. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gemi undur diri dan sampai jumpa.